Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan manajemen pemasaran dan bentuk-bentuk kegiatannya dalam dunia bisnis. Ya. Kita tahu bahwa proses pemasaran atau bagian pemasaran ini tidak boleh dianggap remeh dalam dunia bisnis. Karena apa? Dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang ingin survive dan tetap mendapatkan keuntungan dari usaha bisnisnya itu harus mempertimbangkan tahap ini, ya. Jadi tahap pemasaran ini, karena income yang akan didapat dari penjualan atau didapat dari proses produksi dari sebuah perusahaan bisnis ini, yaitu apabila bisa melemparkan produknya dan diterima oleh konsumen. Nah, dari situ akan muncul income atau pendapatan atau keuntungan dari penjualan tersebut, ya, proses tersebut. Coba kita bayangkan, kalau misalkan kita memproduksi barang sebagus apapun, ya, sebagus apapun, tetapi kalau kita tidak bisa memasarkan, tidak ada manfaatnya, gitu. Jadi tujuan organisasi bisnis itu tidak akan tercapai. Jadi itu yang perlu perlu dipahami terkait dengan manajemen pemasaran dalam bisnis ini. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, ya. Oke, kalau kita lihat bentuk dari skemanya adalah seperti ini. Jadi organisasi penjual produk, artinya bisa jadi di sini yaitu produsen atau juga organisasi bisnis yang melakukan proses pemasaran atau proses penjualan, ya, di mana organisasi ini akan melewati proses-proses yaitu pemasaran. Jadi dari tahap pengenalan produk, kemudian penetrasi produk ke pasar, menjajaki pasar dan sebagainya. Itu adalah proses-proses dari pemasaran tersebut. Jadi aktivitas yang dilakukan atau bentuk-bentuk aktivitas atau yang harus dilakukan dalam tahap pemasaran, di mana di sini objeknya atau targetnya itu adalah konsumen, di mana konsumen nanti akan mengenal produk dari sebuah organisasi bisnis, ya, yang menghasilkan produk tersebut dan akan tertarik dan menggunakan manfaat dari produk yang dihasilkan. Begitu. Oke, kita pahami dulu pemasaran itu apa sebenarnya. Arti dari pemasaran ini adalah kegiatan terencana. Jadi secara sudah terplanning, ya. Jadi kegiatan terencana, terplanning, artinya dilakukan berdasarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, ya, yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Ya, sebenarnya tujuan utama dari perusahaan ini adalah, ya, sudah jelas namanya sebuah organisasi bisnis, ya. Tujuan utamanya itu adalah memaksimalkan keuntungan
dengan berdasarkan atau membuat strategi penjualan tertentu. Jadi di sini perusahaan ini harus melakukan kegiatan ya yang dilakukan oleh perusahaan itu ya. Jadi misalkan mempromosikan suatu produk atau juga layanan misalkan. Jadi kalau produknya itu bisa saja dalam bentuk produk barang dan jasa ya yang mereka ciptakan. Jadi pada saat pemasaran sesuai dengan targetnya nanti perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan sudah barang tentu keuntungan ini bisa akan didapatkan. Nah itu ya, jadi pada dasarnya arti atau tujuan pemasaran itu seperti itu. Oke. Untuk pengertian dari pemasaran dari beberapa ahli ekonomi ya dari Kotler ya maaf, itu pemasaran itu adalah proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok orang atau bisa juga disebut sebagai organisasi bisnis memperoleh apa yang akan mereka butuhkan. Jadi konsumen ya, maksudnya konsumennya. Jadi itu bisa saja seseorang atau mungkin kelompok atau organisasi bisnis yang lain ya yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai. Jadi pemasaran ini tidak lepas dari hubungan sosial ya. Kalau kita pahami secara secara realnya, proses pemasaran itu tidak lepas dari beberapa orang ya, beberapa orang. Nah, bisa saja tidak hanya satu atau dua orang, tapi banyak orang ya. Jadi sehingga di sini bisa disebut sebagai proses sosial dan manajerial, artinya di sana adanya pengelolaan ya, bisa dari tahap perencanaan, tahap strateginya, kemudian persiapan dan sebagainya, analisa dan juga tahap-tahap tahap analisa pasar ya, itu ya. Oke, kemudian sebelum kita memahami terkait dengan pemasaran lebih dalam lagi, sebenarnya ada beberapa konsep pemasaran ya. Jadi pemasaran ini ada konsep pemasaran berdasarkan objek ya, objek dan kegiatan yang dilakukan ya. Nah, konsep pemasaran ini sebenarnya banyak sekali. Ada konsep kebutuhan, konsep keinginan, permintaan, produk, nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, perantara, pasar, pemasar, manajemen pemasaran ya. Namun pada dasarnya konsep manajemen pemasaran ini terbagi menjadi 5 konsep secara garis besarnya ya, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, kemudian konsep pemasaran, dan konsep pemasaran yang berwawasan sosial. Nah, itu apa saja? Oke. Konsep pemasaran ini adalah bisa dibilang
filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Preferensi apa? Jadi gambaran pasar ya. Jadi ini sudah masuk pada analisa pasar gitu. Jadi strategi yang diinginkan oleh perusahaan akan dirancang dan ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kemudian memaksimalkan keuntungan, memuaskan kebutuhan pelanggan ya, serta ini yang tidak kalah penting yaitu bagaimana menghadapi pesaing bisnis. Ya, kita tahu produk yang ada di pasar itu yang memproduksi barang yang sejenis itu kalau di pasar sempurna ya, pasar sempurna itu lebih dari satu pemasok dalam pasar itu. Bisa lebih dari satu pemasok, dan itu apabila produk yang dibutuhkan oleh konsumen itu cenderung kebutuhan yang menarik, biasanya untuk pesaing itu akan lebih banyak karena juga mencoba untuk memasarkan produk-produk yang sama untuk mengambil perhatian dari konsumen gitu. Nah, kemudian konsep pemasaran ini selain itu, jadi selain digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit perusahaan, konsep pemasaran ini juga perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan kondisi di mana kedua belah pihak, baik itu dari perusahaan ya, atau pemasok atau produsen produk yang ditawarkan di pasar maupun pelanggan, bisa sama-sama merasakan keuntungan. Jadi tidak hanya semata-mata konsep pemasaran itu tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga menjaga hubungan ya, jadi relasi dari kedua belah pihak agar sama-sama mendapatkan keuntungan dari proses pertukaran nilai barang dan jasa tersebut. Oke, jika dijalankan dengan baik secara konsisten gitu ya, maka konsep ini dapat membantu perusahaan untuk memperoleh keuntungan ya dalam jangka panjang gitu. Oke, itu adalah terkait dengan pengertian dari konsep manajemen pemasaran. Ini di dunia bisnis hal yang harus diperhatikan ya. Oke. Baik, kita bahas satu persatu ya dari beberapa konsep pemasaran ini, konsep manajemen pemasaran ya. Jadi ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, pemasaran, dan konsep pemasaran yang berwawasan sosial. Oke, yang pertama yaitu konsep produksi. Oke, saya jelaskan terkait dengan konsep produksi ya. Jadi konsep produksi ini merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi ya, fokusnya garis bawahi bahwa efisiensi proses produksi. Jadi konsep produksi ini lebih fokus pada internal perusahaan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada umumnya konsumen ini akan menyukai produk yang berkualitas,
yang baik dengan harga yang terjangkau, ya, itu perlu diingat. Jadi konsumen ini akan menyukai atau tertarik pada produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Terjangkau ya, bukan murah, tapi terjangkau. Artinya terjangkau itu seperti apa? Konsumen mampu konsumen itu mampu membayar nilai dari produk tersebut, ya, gitu. Selain itu, konsep produksi ini juga fokus akan ketersediaan produk, sehingga perusahaan ini akan berusaha untuk memproduksi barang dengan kuantitas yang cukup banyak. Artinya di pasar, konsumen ini mencoba untuk mencari produk yang selalu tersedia, gitu. Jadi dari kondisi seperti itu, maka perusahaan ini juga mencoba untuk memproduksi produk yang cukup banyak. Jadi untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan ini perlu mengoptimalkan proses produksinya, ya. Lagi-lagi proses produksi, itu ya. Oke, salah satu contoh ini misalkan ketika suatu perusahaan untuk memutuskan untuk memproduksi barang yang akan dijual, ya, yang ditawarkan di kota lain, ya, di kota tertentu dengan biaya produksi yang rendah. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk bisa menawarkan barang atau produk dengan harga yang lebih terjangkau, ya, seperti itu. Tapi ya perlu digarisbawahi, ya, perlu diperhatikan bahwa perusahaan ini juga wajib selalu memperhatikan bagaimana kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Jadi tidak hanya semata-mata harga murah atau harga terjangkau saja, tapi juga memperhatikan kualitas produk yang diproduksi juga. Karena jika proses produksi ini tidak dilakukan sesuai dengan standarnya, standar produksi, ya, standar dari pembuatan produk tersebut maksudnya, maka perusahaan juga akan mengalami penurunan kualitas produk, sehingga dapat berdampak pada penurunan penjualan. Karena memang dasarnya apa tadi? Konsumen itu mencari produk yang berkualitas dan terjangkau. Kalau hanya terjangkau, kualitasnya rendah, ya konsumen pasti akan mencari barang substitusinya, ya. Jadi barang pengganti produk yang sama fungsinya, tapi mungkin berbeda modelnya, ya, berbeda dari produsen yang lain misalkan, seperti itu. Oke, itu terkait dengan konsep produksi. Oke, jadi konsekuensinya apa di sini? Perusahaan dengan menggunakan konsep produksi ini, maka perusahaan ini membutuhkan modal yang cukup, ya, untuk memproduksi massal ini. Jadi kalau penjualan itu cukup besar, jadi omsetnya cukup besar, maka ini akan kembali lagi ke perusahaan untuk dapat menekan biaya dan menekan modal yang harus dibutuhkan cukup
yang ditanam ya, atau yang diinvestasikan ya, investasikan yang cukup besar. Oke, itu ya terkait dengan konsep produksi. Oke, yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk ini adalah mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Artinya di sini segmen pasar itu mulai yang harus diperhatikan gitu. Ada segmen pasar tertentu ya dari produk yang model konsep produk ini. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah adanya konsep segmen pasar ya, segmen pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan atau konsumen akan mencari alternatif yang inovatif ya, dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang saat ini tersedia di pasar. Oke ya, jelas ya maksudnya. Jadi di sini ada pangsa pasar tersendiri. Selain itu, dalam konsep ini diasumsikan bahwa konsumen juga akan tetap loyal ya. Loyal itu apa? Ya, setia pada produk tersebut jika mereka mendapat banyak pilihan dan memperoleh manfaat dari produk yang digunakan. Artinya di sini konsumen itu sudah tidak melihat kuantitas produk. Jadi sudah mengarah pada kualitas produk ya, yang dicari adalah kualitas produk, dimana kalau kita bicara terkait dengan kualitas pasti tidak lepas dengan harga. Nah, ada pernyataan harga yang tinggi ini adalah konsekuensi dari akibat kualitas yang baik ya. Oke ya, bisa dipahami di sini maksudnya. Oke, kemudian dari kondisi seperti ini, maka manajemen pemasaran ini akan muncul konsep produk ini. Jadi fokusnya pada produk. Jadi konsep menghasilkan produk berkualitas baik dan terus menyempurnakan. Jadi di sini ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan pada produk tersebut terkait dengan fungsi, kualitas, sehingga pelanggan itu tidak akan beralih pada produk tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan itu perlu melakukan strategi pemasaran yang berfokus ya pada peningkatan dan inovasi produk secara terus-menerus. Oke, kembali pada produk lagi ya. Jadi fokusnya itu adalah pada produk. Gitu. Salah satu contoh misalkan perusahaan yang rutin melakukan inovasi akan produk yang mereka kembangkan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi misalkan. Biasanya perusahaan tersebut ini akan mengupdate fitur dan fungsionalitasnya ya, atau juga bahkan menciptakan produk baru secara rutin. Contohnya apa coba? Contohnya apa?
Uh, Contohnya yaitu produk alat komunikasi. Saya yakin semua di sini sudah memiliki produk tersebut, ya, produk tersebut yaitu handphone, ya kan? Semua kan sudah pegang handphone kan sekarang. Nah, produsen handphone ini selalu memikirkan inovasi-inovasi dari produknya tersebut. Jadi misalkan untuk tahun ini menerapkan teknologi layar sentuh misalkan, kemudian mengembangkan dengan kemampuan yang cukup cepat koneksinya, ada inovasi lagi kan. Ya mungkin kalau dulu menggunakan Edge, kemudian menggunakan 3G, sekarang sudah 4G, ya, seperti itu pengembangannya, dan itu cukup cepat sekali. Nah, jika juga mungkin kalau sekarang ini inovasi yang baru dari pengembangan teknologi komunikasi ini, yaitu layar yang bisa ditekuk-tekuk. Anda mungkin sudah melihat reviewnya ya, yang diprakarsai oleh Samsung ya. Yang pertama yang saya tahu ya, Samsung. Dia menggunakan teknologi flip. Jadi layarnya itu bisa ditekuk seperti itu. Nah, biasanya dengan inovasi seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengembangannya. Akhirnya juga penjualannya juga dengan harga yang tinggi. Konsumen akhirnya juga memikirkan hal tersebut. Tetapi kalau konsumen itu akan loyal pada produk tersebut, maka dia tidak memikirkan harga. Jadi ya tetap saja akan dibeli gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam konsep produk ya. Biasanya perusahaan yang menerapkan konsep produk ini mengabaikan hal-hal yang lain ya, hal-hal penting yang lain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya mengabaikan hal-hal yang lain untuk fokus pada kualitas itu, misalkan harga, ketersediaan, hingga kegunaannya gitu. Kadang kan tidak mikir kan kegunaannya apa, misalkan layar itu bisa ditekuk gitu, kenapa harus dibuat seperti itu gitu ya. Itu kadang dikesampingkan dari produsen untuk membuat itu. Tapi karena itu adalah inovasi ya, inovasi pada produk tertentu, biasanya konsumen akan tetap mengikuti itu. Oke, itu terkait dengan konsep produk ya, yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu konsep penjualan. Oke, ini berarti ini proses ya, konsep penjualan, fokusnya pada proses. Jadi konsumen mengetahui informasi produk, konsumen melakukan pembelian ya. Nah, manajer pemasaran melakukan promosi secara agresif. Ini yang menjadi fokusnya, yang menjadi fokusnya di situ. Jadi konsep pemasaran yaitu konsep penjualan ini, atau biasanya juga konsep selling ya, selling, penjualan. Pada konsep ini perusahaan akan berorientasi pada penjualan, prosesnya ya. Jadi penjualan artinya perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Apa maksudnya di sini?
pokoknya babah lah, pokoknya saya membuat produk, saya jual gitu. Nah, itu adalah konsep penjualan. Jadi konsep penjualan ini meyakini bahwa pelanggan akan tetap membeli produk saat perusahaan melakukan penjualan secara agresif. Agresif seperti apa? Ya, tutup mata, tutup telinga gitu ya. Jadi pokoknya menjual gitu. Pokoknya menjual. Kita lempar produk tersebut ke pasar gitu. Tetap berasumsi bahwa konsumen itu akan melakukan pembelian, akan dibeli oleh konsumen gitu. Jadi pada intinya perusahaan ini memiliki manajemennya, maksudnya ya manajemen perusahaan ini memiliki fokus utama untuk membuat transaksi penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Ya, itulah yang dimaksud dengan agresif itu di situ. Ya. Pokoknya jual gitu ya. Meskipun konsep ini dapat bekerja secara efektif ya sebenarnya untuk beberapa waktu, namun perlu dipahami bahwa konsep selling atau konsep penjualan ini biasanya tidak dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. Kenapa? Ya agresif itu tadi. Biasanya yang terlalu agresif itu tidak bertahan lama gitu ya. Jadi hubungan anak-anak muda ya, biasanya yang agresif itu yang salah satunya itu akan merasa tidak nyaman gitu ya. Tapi pada awalnya itu enjoy saja seperti itu ya. Ya oke lah seperti itu contohnya. Oke. Jadi konsep ini hanya menawarkan keuntungan jangka pendek biasanya. Dan tidak menawarkan keuntungan dalam jangka panjang. Itu yang diketahui sebenarnya, dan itu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perusahaan yang menggunakan konsep penjualan ini. Contohnya apa coba? Contohnya misalkan mungkin sudah pada tahu ya, mungkin minuman sudah berkarbonasi itu ya, sudah banyak image ya di masyarakat bahwa produk itu adalah produk yang kurang baik untuk kesehatan ya. Jadi dalam jangka panjang penggunaan atau mengkonsumsi produk tersebut tidak atau kurang baik untuk kesehatan seperti itu ya. Tapi perusahaan itu tetap melakukan itu dengan cara yang agresif ya. Jadi misalkan walaupun masyarakat tahu ya, memahami produk itu seperti itu, perusahaan tetap melakukan produksi dan menjualnya dengan cara agresif. Jadi tetap ada, Anda lihat di media sosial ya, itu selalu melakukan promosi secara gencar gitu. Nah, itu seperti itulah yang contoh dari konsep penjualan itu. Oke ya, seperti itu. Oke, kemudian jadi intinya ya, konsep penjualan di sini yaitu manajer pemasaran melakukan promosi yang agresif walaupun konsumen itu tahu atau penilaian konsumen itu terhadap produk tersebut seperti apapun ya, gitu. Oke, kemudian konsep penjualan sudah. Nah, kemudian konsep pemasaran. Nah, seperti apa konsep pemasaran ini? Jadi berbeda loh ya. Jadi konsep penjualan dan konsep pemasaran. Ada 3 hal, yaitu tujuan perusahaan,
manajer pemasaran dan perusahaan itu sendiri. Seperti konsep penjualan tadi ya. Jadi sebenarnya konsep pemasaran atau marketing ya. Jadi kalau penjualan selling tadi, ini marketing. Ini menempatkan konsumen sebagai fokus utama. Jadi konsumen sebagai fokus utama bagi mereka. Jadi yang menerapkan konsep pemasaran ini. Jadi mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar melalui konsep produk ya, konsepsi produk hingga penjualan. Jadi lebih landai ya gitu. Oke, tidak hanya itu saja, tapi mereka tidak hanya produksi ya seperti itu, tapi juga ketika penjualan sudah dimulai, perusahaan akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui feedback konsumen. Ya kalau selling tadi nggak peduli, pokoknya dijual, konsumen membeli, oke gitu. Tapi kalau konsep pemasaran ini lebih perhatian pada konsumen, artinya konsumen itu dilibatkan dalam manajemen pemasaran oleh perusahaan ya gitu. Oke, selain itu perusahaan juga akan mencari tahu apakah perlu dilakukan suatu perbaikan untuk produk tersebut atau tidak gitu. Ya dasarnya apa ya, dari feedback itu tadi. Feedback jadi input atau penilaian dari konsumen, kemudian di situ akan ada analisa ya, analisa terkait dengan produk tersebut yang dimana digunakan untuk perbaikan-perbaikan atau inovasi baru pada produk tersebut. Jadi perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran ini ya mempercayai bahwa dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan target market, maka perusahaan dapat memberikan value yang lebih baik daripada pesaingnya. Itu. Jadi mereka juga berpendapat bahwa perusahaan bisa menjadi sukses dengan kepuasan dari pelanggan mereka. Ya perhatian lebih lah gitu. Jadi lebih kooperatif gitu. Oke. Jadi saling pengertian gitu. Dan ini mungkin lebih bertahan lama ya daripada model-model agresif gitu. Tapi pada kondisi tertentu agresif juga perlu gitu. Oke. Kemudian apa ya? Jadi oke lah, seperti itu tadi. Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa barang dan jasa hanya akan tersedia jika konsumen membutuhkan dan menginginkannya. Apa artinya di sini? Produk yang dijual di pasar ya, yang diproduksi ya, yang dipasok oleh produsen, itu dasarnya yaitu
dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Jadi produsen tidak akan berusaha untuk menemukan konsumen yang tepat untuk produk mereka, namun perusahaan yang ini akan menyediakan produk yang tepat untuk konsumennya, gitu. Biasanya perusahaan yang secara aktif memegang konsep menggunakan konsep pemasaran ini akan mendirikan departemen pemasaran tersendiri ya di dalam perusahaan mereka. Karena apa? Ya di situ ada analisa yang tujuannya itu untuk aktivitas bisnis dalam jangka panjang ya ini karena pemikiran yang panjang gitu loh ya, jadi mikir ke depannya gitu ya, memikir ke depannya. Hal ini ya dilakukan sebagai salah satu langkah agar perusahaan dapat memahami dan memuaskan kebutuhan pelanggan perusahaan tersebut, jadi pelanggannya. Perlu diketahui juga, meskipun fokus utamanya pada konsep pemasaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun tujuan utama dari perusahaan ini, dari pendekatan konsep pemasaran ini adalah meningkatkan volume laba perusahaan. Ya tetap arahnya nanti ke sana gitu, karena memang tujuan perusahaan didirikan kan untuk mendapatkan laba, itu tetap. Jadi ya tetap cuman cara-caranya yang berbeda gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian konsep pemasaran yang berwawasan sosial ini lebih ke arah kepentingan publik gitu ya. Jadi tugas perusahaan ini adalah menentukan kebutuhan, keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya lebih baik dari pesaingnya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi saat menjalankan konsep ini, maka perusahaan diminta untuk memperhatikan 3 hal sebelum menetapkan kebijakan pemasaran mereka, yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan dan keinginan konsumen, dan kepentingan publik atau masyarakat. Gitu. Jadi di sini konsep manajemen pemasaran ini terbilang lebih baru ya dibandingkan dengan beberapa konsep tadi. Jadi selain menerapkan fokus pada konsumen, konsep pemasaran sosial ini juga menekankan pada kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Jadi selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Apa ini? Maksudnya tanggung jawab sosial ini? Ya intinya bisa dicontohkan dalam purna
penjualan, ya, purna penjualan itu juga mempertimbangkan etika publik gitu ya, etika publik itu. Jadi produk itu membahayakan atau memberikan keterangan atau memberikan informasi terkait produk tersebut, dampak atau efek samping dari penggunaan produk tersebut, ya contohnya seperti itu. Oke, itu terkait dengan konsep pemasaran.